Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baitul Iqbal. Saya mahasiswa dari Tadris Biologi Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang protein dalam mata kuliah biokimia. Jadi, protein adalah merupakan makromolekul yang tersusun dari unit-unit kecil yang disebut dengan asam amino. Protein terdiri dari beberapa gabungan dari asam amino. Antara asam amino yang satu dengan yang lain itu dihubungkan dengan peptida. Kemudian kita masuk lagi tentang struktur protein. Yang pertama ada struktur primer. Struktur primer bentuk dari struktur primer ya bentuk yang memanjang. Adapun yang kedua struktur sekunder. Struktur yang berbentuk dan falasik yang berbentuk dari beberapa lipatan. Struktur tersier ialah struktur gabungan dari struktur primer dan sekunder. Kemudian ada struktur quaterner, ialah struktur yang gabungan dari beberapa struktur tersier. Kemudian kita masuk dari ciri-ciri protein. Yang pertama, protein mengandung nitrogen, karbon, oksigen, dan hidrogen. Yang kedua, berat molekul 5.000 sampai 1 juta. Komponen utama sel. Yang kedua, yang selanjutnya ada klasifikasi protein. Yang pertama, globular dan serat. Kelompok protein globular ialah kelompok protein yang bentuknya membulat dan memiliki struktur yang kompleks yang banyak ditemukan dalam tubuh seperti enzim, globumin, albumin, dan protamin. Yang kedua ada kelompok serat yang bentuknya tipis dan memanjang. Biasanya serat tidak larut dalam air dan bisa membentuk seperti rambut. Masuk lagi tentang fungsi protein. Yang pertama sebagai regulator. Contoh dari protein seperti hormon insulin yang mengatur tentang tinggi rendahnya glukosa. Kemudian protein berfungsi sebagai biokatalisator yang berfungsi sebagai mempercepat reaksi. Contohnya seperti enzim. Kemudian fungsi protein sebagai reseptor yang mengikat enzim, hormon, dan lain-lain. Kemudian protein juga berfungsi sebagai pertahanan dan kemudian ada protein transport, contohnya seperti hemoglobin. Selanjutnya ada protein korektil, contohnya auksin dan miosin. Kemudian yang terakhir ada protein cadangan, yaitu protein yang disimpan untuk proses metabolisme.